Kalau dulu saya dijelek-jelekan kan masih kecil nggak bisa apa-apa gitu kan, biasanya cuma nangis ikhlas gitu, terus sabar ya, yang jelas jujur itu tadi. Jujur kan sudah bisa membawa kita, jujur amanah membawa kita, istilah urusan apapun kan dipermudah. Perkenalkan, nama saya Wati, mungkin lengkapnya Setiawati, umur saya 49 tahun, asal saya dari Jawa Tengah, tempat tinggal saya sekarang di Desa Karangwaru, Kelurahan Candirenggo, Singosari, Malang. Mulai tahun 92 saya mulai kursus jahit. Pertama tuh saya kursus jahit di Lawang, tapi karena mungkin perjalanan jauh ya, jadi sering kalau pusing, akhirnya cuma beberapa bulan di Lawang. Terus waktu saya pulang ke Jawa Tengah, saya mengikuti BLK, kursus saya ikut BLK. Kalau awal kursus itu saya kan kayak dipaksa soalnya gimana ya, lulus sekolah cuma SMP tuh diajak kakak saya kan merantau di Pasuruan, terus kayak kakak saya masuk sih kayak gini terus itu kan gitu, terus udah kursus jahit aja. Kalau kayak kursus komputer kan nggak mungkin, nggak bisa bahasa gitu, terus akhirnya kursus jahit itu. Terus alhamdulillah kakak saya itu telaten, dari saya kan dari awal mesin jahit kecil apa istilahnya mancal gitu, manual itu dipelajari sampai jahit pun kakak saya mendampingi terus itu. Tapi alhamdulillah lama-lama ya suka, terus istilah kok senang pengen praktek. Kalau jarang praktek kan memang nggak cepet pinter istilahnya, kalau sering praktek kan bisa cepat gitu istilahnya. Ya alhamdulillah dari pemaksaan itu selama-lama menjadi seneng istilahnya. Setelah itu kan ya mencoba buka jahitan, tapi kan dulu saya pindah-pindah tempat tinggal, jadi kan baru dapat mau pelanggan sudah pindah rumah, terus mulai pindah sini 2008 itu kan orang sini belum ada yang tahu saya kalau jahit, jadi saya sempat jahit tali sandal. Jadi minta, di sini kan banyak home industri, sandal spons-spons itu sandal gunung, terus saya minta ke itu apa itu kayak juragan itu usaha pengusaha itu, terus ya tali sandal itu juga bantu, kan harus dikerjakan semua keluarga kalau jahit sandal itu. Terus ya alhamdulillah lama-lama kok banyak yang tanya pakaian saya itu tadi, terus nyoba-nyoba, terus alhamdulillah sampai saya udah pindah sini masih double, karena kan sungkan sama pengusaha tadi, dulu sudah minta, terus tapi karena lama-lama sudah tenaganya udah nggak bisa, terus akhirnya saya pasrahkan, saya kembalikan itu jahitannya. Terus alhamdulillah ya mungkin saya praktek untuk diri sendiri dulu, terus dari situ kan karena masih apa itu awal ya, belum banyak yang tahu kan, belum tahu hasilnya. Terus akhirnya tahun berapa 94 saya ke Bandung kerja di konveksi untuk nambah ilmu. Itu yang saya kerjakan tuh jahit pakaian anak, khusus pakaian anak-anak situ. Ya cuma istilahnya kan karena kerja di situ sudah terikat di situ, berangkat pagi pulang sore, cuma memang kan ganti-ganti model biasanya ya, dari situ ilmunya kan bertambah. Karena kalau cuma dari kursus kan kurang. Biasanya kalau kursus kan cuma dapatnya pola dasar, untuk pecah modelnya kan masih kurang. Terus kalau yang belum lama awal pindah sini saya ikut di penjahit sini, di apa itu penjahit barokah itu ya, dari situ pakaian yang ini yang sekarang ini saya itu apa kerjakan sekarang ya, pakaian dewasa, seragam-seragam. Dulu seragam pernah, cuma ya itu tadi caranya berbeda, terus saya cari yang istilahnya apa yang paling mudah, dengan ikut kerja di luar, ikut seperti penjahit yang sudah terkenal, itu kan nambah ilmu. Kalau di Bandung kan kita nggak motong, cuma dikasih sudah potongan langsung kita langsung jahit. Jadi paling dikasih contoh satu digantung gitu, terus kita buka-buka sendiri, terus langsung sudah dikasih potong, terus itu nggak mikir apa kayak ngobras, masang kancing, nggak. Kalau di konveksi kan cuma istilah cuma jahit. Kalau waktu di sini penjahit barokah bener saya nggak motong, tapi tetap kalau kerah saya motong sendiri, untuk saku saya harus motong sendiri, terus untuk kerah itu saya harus nyetrika sendiri, itu semua kan yang itu
yang punya itu cuma motong utama, yang lainnya tetap saya harus bisa sendiri. Jadi kadang itu tadi cuma dikasih potongan kain terus dikasih gambar, pokoknya nanti hasilnya kayak gini gitu. Terus nanti kalau kekurangan saya tinggal minta kekurangan kain, kurang apa gitu. Oh, berarti ya kalau prosesnya pertama kan yang jelas kita harus sudah punya kayak inventaris mesin jahit, alat-alat. Pertama itu pengukuran. Untuk pengukuran, terus setelah itu membuat pola, cah model sesuai dengan keinginan pelanggan, penjahit, terus motong. Setelah motong, biasanya kalau sudah matang saya beli seperti alat jahitan resleting yang dibutuhkan untuk baju itu. Resleting, kancing, kadang kan benang, seperti itu. Terus baru dijahit, setelah dijahit ya ada ngobras, terus setelah jahit biasanya kalau ada yang perlu masang kancing ya lubang kancing, terus masang kancing, ngesum, setelah itu finishing, terus baru disetrika. Nanti kalau sudah selesai, biasanya kalau pas diambil pelanggan saya suruh nyoba, mungkin kalau ada kekurangan apa kan bisa dibetulin. Kalau prinsip dalam jahit kan yang penting kita harus bisa istilahnya, kalau pelanggan minta apa gitu kita bisa nuruti istilah pelanggan minta ini, saya bisa pelanggan minta sesuai keinginan pelanggan. Itu prinsip kan harus itu. Terus harus tepat waktu, harus berapa hari jadi harus jadi itu. Jadi saya harus punya target. Satu hari saya harus dapat jahit berapa gitu. Tapi kalau saya nggak punya target, kayak nyesel, mulai satu hari malah harus 2 atau 3. Cuma dapat 1, aduh ya Allah targetnya nggak tembus. Malah saya tambah kayak nyesel kan, eman lah waktunya kebuang kalau saya gitu. Mau kadang kalau pas sepi nggak ada jahitan, waktunya kok kesia-sia ya. Tantangan itu kalau pas ada penjahit yang menjahitkan modelnya itu susah. Kalau waktu zaman dulu sekali kan model belum kayak sekarang, masih kayak zaman dulu yang seperti seragam baju segini, kayak seragam kantor-kantor kan, istilahnya nggak terlalu rumit modelnya. Kalau sekarang kan bisa lihat di YouTube, Kalau dulu saya memang coba kadang nggak bisa tidur mikirkan model. Iya, saya bayangkan kalau ini modelnya gini gimana, terus caranya pecah modelnya itu gimana, ya saya bayangkan sendiri kalau mau tidur biasanya. Nanti kalau sudah siang tuh ya dicoba dulu di koran, terus kayak gambar-gambar. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah langsung di kain, nggak pakai koran. Jadi intinya kalau ada model itu ya cari inspirasi sendiri itu tadi. Kalau sekarang kalau ada yang itu ya lihat HP, kan cari di YouTube biasa. Itu saya kombinasikan sama waktu saya kerja di Barokah sini, penjahit Barokah itu. Kan itu memang penjahit sudah terkenal di situ. Pelanggannya juga sudah banyak. Biasanya dari sisi kain juga mempengaruhi kan. Kain biasanya kalau kainnya itu jenis jersey itu mesti tidak semua mesin itu bisa. Kadang hasilnya loncat-loncat, itu yang bikin kadang harus gimana, terus tapi saya kan cari tahu, terus ternyata harus dikasih koran, cara jahitnya dilapisi koran, nanti kalau sudah selesai korannya dibuang gitu. Terus kadang kain yang licin-licin itu, yang saya jahit kemarin tuh licin-licin itu ya juga agak susah. Kalau model susah itu saya masih bisa nangani, tapi kadang kan pelanggan ya. Tapi kan memang itu resiko orang kerja jasa, kan mesti ada pelanggan yang istilahnya kurang, terus masih kurang itu. Soalnya kan kadang pengaruh, hasilnya juga pengaruh. Kalau dari awal itu hati sudah nggak enak, itu hasil juga nggak memuaskan. Kadang dicoba orangnya kadang juga kurang ini kurang itu gitu. Terus waktu ngerjaan juga gitu, kadang bedel, salah terus, kadang gitu. Kadang malah pernah ngobras juga kemakan pisaunya gitu pernah. Tapi kalau dari awal sudah senang ya alhamdulillah, cepat kerja juga cepat, hasilnya juga memuaskan. Orang kan banyak istilahnya kan, macam-macam lah istilahnya kan, ada yang nyeneng, ada yang itu, ya kita kan bukan orang macam-macam. Ya kalau pas tepat itu ya kita harus sabar, memang jahit kan harus sabar, telaten. Kalau dari sisi senangnya ya senang, apalagi pelanggan merasa puas. Kadang sudah ambil jahitan terus
bilang alhamdulillah puas jahitan, kadang diposting hasil jahitan saya, terima kasih, itu sudah merasa saya itu yang paling senang saya. Istilah hasil saya dipakai sama orang itu sudah merupakan kebanggaan. Kalau hikmahnya sih alhamdulillah ya, istilah kan dapat membantulah perekonomian keluarga kan, mesti itu yang pasti. Terus dengan jahit itu sampai lulus anak saya lulus sekolah itu ya dari hasil jahitan memang. Alhamdulillah dapat membantu kayak sesama tetangga. Kalau saya kan biasanya saya target kalau satu setel mamanya berapa. Tapi kadang ada orang yang saya nggak punya uang, punya segini, oh ya nggak apa-apa. Kalau saya kadang membedakan gini, kalau saya sudah kasih target harga segini, saya lihat orangnya itu mungkin ya saya bukannya orang yang mampu, kelihatan orang yang nggak mampu, mesti saya kasih beda dari sisi harga gitu. Terus biasanya kalau orang meninggal itu kain kafan mesti sini dibawa ke sini, maksudnya kayak nggak istilah ya gratis lah. Saya sudah pesen sama semua ya, sampai atas itu RT atas. Mungkin kalau ada orang meninggal kok saya suruh bawa ke sini langsung kain kafannya. Jadi mesti bawa ke sini yang jahit. Kadang alhamdulillah saya kan siap kain kafan. Itu saya jahit dulu, nanti kadang diganti gitu. Sama kan kadang belum persiapan kain kafan, terus ambil dulu di sini gitu. Gimana ya, kalau intinya kan kita nggak bisa kasih apa-apa buat, cuma bisanya cuma ini istilahnya kan gitu. Mungkin kalau sodako secara uang materi kan nggak tahu ya, kadang yang namanya kita kalau belum bisa yang banyak, bisanya cuma ini, mungkin bisanya membantu juga. Ya itu kembali lagi ya, kalau kita bisa menolong orang kan alhamdulillah dari situ. Kalau saya kadang saya balikan kepada orang tua ya, mungkin kan orang tua saya itu ya nggak memuji ya. Orang tua itu sama orang tuh baik. Bapak saya itu terutama kadang bahkan sampai untuk anaknya pun kayak wes lah gitu. Tapi kalau untuk orang lain sering bantu gitu. Kalau rezeki sih insya Allah, meskipun itu uang atau kesehatan ya semua kan dari Allah. Selama kita berusaha ikhtiar, insya Allah ada jalannya. Kalau saya gitu. Ini kemarin mulai bulan Oktober, November, Desember itu agak sepi. Ada cuma sepi. Ya alhamdulillah tetap jahit, cuma ada permakan ada, cuma nggak kayak biasanya. Biasanya kan ini kan sudah mulai numpuk, ini kan mau puasa, mau Idul Fitri. 3 bulan itu kemarin saya merasakan memang sepi. Meskipun sepi kita tetap berusaha kan, maksudnya ya jahit, istilahnya cari informasi, tahu lah istilahnya kan gitu, menawarkan. Jadi ya alhamdulillah dari usaha itu tadi dan doa insya Allah ada jalannya. Kalau saya sih alhamdulillah kayak dikasih kemudahan ya istilahnya. Kadang meskipun kadang kayak usaha bapak lagi sepi, saya lagi sepi, tapi alhamdulillah nggak pernah sampai kekurangan. Kalau menurut saya itu sudah bersyukurlah, mungkin dari situ. Kalau saya itu sampai sekarang saya kalau buka buku kan saya simpan buku hasil usaha itu kan, tambal ban bapak itu kayak nggak masuk akal. Kayak nggak masuk akal buat bayar sekolah, buat istilahnya sanggup setiap hari itu kayak nggak masuk akal. Maka saya bilang sama anak-anak, loh kalau dipikir loh, kalau lihat buku, coba buku ini didelok hasil itu, kayak nggak masuk akal kita bisa apa sampai lulus SMA gitu. Itu hal paling istilahnya dulu, paling istilahnya nemen itu. Jadi antara saya meskipun pindah-pindah tempat tinggal itu kayak dipermudah, ngurus apa-apa itu dulu dipermudah, gampang gitu. Itu waktu pertama awal pindah sini, anak-anak sekolah SMA kan jauh semua, maksudnya kan perlu istilahnya biaya untuk biaya bulanan. Tapi alhamdulillah sekolah nggak sampai nunggak, alhamdulillah sampai lulus, alhamdulillah anak saya nggak sampai ditagih sampai sekolahan. Tak syukuri saya, kadang juga kayak nggak masuk akal kalau dilihat itu dulu. Saya ingat ya pernah dijelek-jelekan, pernah sampai istilah waktu masih kecil itu tangan saya sampai digini-gini kali istilah kok dilon. Pernah saya istilah, memang kan saya orang keluarga saya memang tidak mampu, tapi ya biasa orang saya kan mesti ya itu saudara sendiri yang istilah menjelek-jelekan itu. Dari situ mungkin ya timbul ojo sampai aku gedene ku intinya anak-anakku kayak aku kan gitu. Jadi ya itu tidak niteni istilahnya, tidak mau dendam. Cuma istilahnya prinsip itu satu yang harus istilah yang jelas, karena kita apa ya, mungkin dari kejujuran, ikhlas itu tadi kan bisa membawa kita
apa ya, melancarkan semuanya, mungkin bisa istilahnya merubah kehidupan kita, merubah nasib kita ya, dari mungkin kita ikhlas. Kalau dulu saya dijelek-jelekan kan masih kecil nggak bisa apa-apa gitu kan, bisa cuma nangis ikhlas gitu, terus sabar ya, yang jelas jujur itu tadi. Kayak kalau jujur kan sudah bisa membawa kita, jujur amanah membawa kita istilah urusan apapun kan dipermudah gitu. Yang jelas kan karena ini rumah ini kan masih belum lunas, harapannya ya satu ini. Itu apa sih yang penting ya keluarganya harus rukun semua. Senang itu kan kalau sudah dari keluarga rukun itu insya Allah cobaan apapun bisa dilalui. Soalnya kalau dari dulu memang ujian saya memang dari ekonomi. Bapak suami saya kan ya sering di PHK, nganggur. Kecilnya anak 2 itu SD tuh nganggur berapa tahun, itu pernah saya alami sampai akhirnya dibawa sama kakak saya ke sini, terus dibukakan tambal ban itu. Tapi alhamdulillah selama rukun satu keluarga itu insya Allah bisa dilalui. Kalau sesama profesi sih ya saling mensupport ya, bisa tidak saling menjelek-jelekkan. Kalau biasanya kalau ada orang menjahit ke sini terus saya sudah nggak bisa menerima ya saya sarankan ke penjahit lain. Biasanya saya gitu. Terus kalau biasa ada orang yang jahit ke sini menjelekkan penjahit lagi lain kan biasa saya tegur. Dan mesti kita kan jahit atau intinya seperti kita berobat ke dokter kan cocok-cocokan, intinya kan gitu. Jadi saya selalu bilang sama pelanggan kesini yang kadang menjelekkan sesama penjahit, saya bilang seperti itu kan, yang mana kita kan cocok-cocokan semua. Kalau memang sudah cocok di sana ya udah di sana. Jadi kalau ada kurang-kurang mending bilang sama penjahit, nanti kan bisa dibetulin daripada dibicarakan ya. Kalau itu sesama profesi ya biasanya gitu. Kalau sama anak muda sih kalau saya pinginnya, kalau saya sering ya terus yang jahitkan ke sini masih muda gitu sama orang tanya kan bingung kadang sehari apa itu jurusan kalau SMK itu kadang saya nyarankan dia dijahit, mesti saya kan nggak tahu ya, karena kayaknya kalau dijahit itu kadang kalau nggak bisa teruskan itu cari pekerjaan agak mudah gitu ya. Terus kadang ada yang alhamdulillah mau gitu, terus saya nanti bisa ke sini ya kan, kemarin ada yang ke sini praktek dibawa ke sini gitu. Terus ya itu cuma saran kalau yang mau jahit, tapi kadang ya kalau katanya lihat apa itu waktu praktek kan habisnya banyak gitu ya nggak mau biasanya gitu. Cuma ya apapun profesinya sih yang penting dijalankan dengan baik.